الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini atau saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kajian kita ini dapat dilanjutkan, yaitu lanjutan dari kajian yang lalu, beberapa hari yang lalu, mengenai masalah ingat kepada Allah, ya, atau apa itu ingat. Nah, sekarang ini yang kita bahas dari mana ingat itu, ya kan? Kalau kita berbicara kedatangan ingat ini tentu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, karena semuanya ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini ingat ini tersendiri ceritanya ini. Bahasanya. Karena ingat ini bahagian dari hati, ya kan? Bahagian dari gerakan-gerakan hati. Tapi kenapa kita bahas ini masalah ingat ini? Karena yang banyak diapakan dalam Al-Quran tentang hubungan kita kepada Allah, baik ya di dalam salat maupun di luar salat, ya, adalah masalah ingat. Utamanya ingat kepada Allah. Nah, begitu. Jadi di sini ada 11 kita sudah bacakan kemarin, artinya pemahaman-pemahaman yang sehubungan dengan masalah ingat, ya kan? Kasih ibu, ya kasih. Nah sekarang kita bicarakan masalah kedatangan ingat sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dari andai kata manusia kedatangannya, tentu tak ada manusia pelupa, ya kan? Nah kalau manusia tak pelupa, tak ada lupanya, berarti bukan manusia kan? Sama dengan Allah. Nah, padahal di sini kita taunya rata-rata ada lupanya manusia. Makanya kekurangan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lupa ini. Cuma Allah saja yang tak ada lupanya. Nah, jadi kita ada hilafnya. Nah, satu. Yang kedua, ingatan ini adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ada ingatan yang kita pakai ini sehari-hari, jelas kita tidak bisa beraktivitas.
Sedangkan macam-macam aktivitas ini, pekerjaan ini sungguh banyak sekali macamnya. Itu semuanya hanya didasari dengan ingat saja. Artinya pekerjaan apa saja tanpa disertai dengan ingatan berarti langsung tidak ada hasilnya. Langsung tidak ada hasilnya. Sedangkan ada ingatannya, kalau tidak fokus di satu pekerjaan, itu tidak gampang di mulus kerjanya. Nah, karena tiap-tiap pekerjaan itu harus ada ilmunya kan, ada ilmunya. Nah, jadi dasar ilmu ini itulah ingatan itu tadi. Jadi sungguh banyaknya macamnya pekerjaan ini, usaha-usaha dunia, cuma satu saja dasarnya, cuma ingat dasar ilmunya. Sekalipun ilmunya itu berbeda-beda. Ada insinyur pertanian, ada keluaran insinyur bangunan, macam-macam. Bahasa saja beda-beda. Ada jurusan bahasa Inggris, ada jurusan bahasa Arab, umpamanya kan. Nah, tapi semuanya itu hanya didasari dengan ingat. Jadi itu namanya potensi yang ada dalam diri masing-masing dikembangkan sesuai mana yang disenangi. Mana dia disenangi, istilahnya istilah bakat, ya kan? Ada istilah bakat. Nah, kembangkanlah bakatmu. Tapi dasarnya itu dari ingatan saja. Dari ingatan. Cuma selama ini kita tidak sadari apa sih dasarnya ya. Nah, jadi sekarang kita tahu adanya kajian ini, dari sinilah kita tahu bahwa sebenarnya sumber ilmu ini cuma satu. Sekalipun sekian banyaknya macam-macam ilmu. Nah, macam-macam ilmu untuk keduniaan. Nah, tapi kalau kita sesuai kacamata agama, aktivitas apapun itu dan hasil apapun itu, semuanya itu tujuannya untuk akhirat. Makanya dunia kita ini dijadikan semua akhirat. Usahakan dunianya dijadikan semua akhirat. Artinya kita setiap berusaha, terjun ke usaha, niat untuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk diri kita kan, untuk dipakai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada lebihnya, mungkin itulah ada yang bisa dimasukkan diinfakkan ya kan. Dibantu dengan orang-orang yang kurang mampu umpamanya. Itu semua menjadi tujuan untuk akhirat. Jadi kata Pak Kiai, ya jadikanlah semua akhirat duniamu. Jadi ingat ini sebenarnya diberikan kita ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya memang untuk akhirat. Dimanfaatkan di dunia ini tujuannya untuk akhirat. Lagi-lagi kalau memang untuk dipakai zikir, ingat Allah kan. Karena memang di sini dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang artinya yang dianggap ini rahmat Allah harus didasari dengan ingat. Semua nikmat yang kita nikmati di dunia ini adalah didasari dengan ingat. Karena contoh kan, yang tidak ada sama sekali ingatannya, tidak ada dia bisa nikmati di dunia. Tak bisa nikmati dunia ini. Komunikasi aja tidak bisa. Orang yang sudah hilang akal terus itu, ya istilahnya, ini maaf ya, kita tidak hina ya. Ya kan memang sampai di situ nasibnya. Misalnya orang gila, ya kan? Orang gila itu tidak bisa lagi nikmati dunia ini. Ya. Nyata kan, tidak bisa lagi nikmati dunia ini.
Sementara kita ini yang masih sehat, alhamdulillah kan, apa saja kita mau nikmati bisa sepanjang masih ada rasa. Makanya di sini dikatakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Syukurilah nikmat itu. Ingatlah aku dan aku juga ingat kamu. Dan syukurilah, bersyukurlah. Artinya bersyukurlah atas adanya nikmat ini. Ya? Dan jangan kamu ingkar. Jangan ingkar. Jangan kamu kepala batu. Kalau istilah kafir itu kafir sebenarnya kalau didengar, kalau orang kita kan kalau kafir tak enak dia rasanya kan. Tapi kalau dikatakan kepala batu biasa-biasa aja itu. Padahal sama dengan kan. Kepala batu dan kafir sama. Jadi jangan bilang kafir kamu, bilang saja ini kamu agak kepala batu sikit lah. Ya. Kamu dikasih pendengaran, dikasih telinga, dikasih apa? Dikasih hati, kamu tetap mensyukuri lah ya. Nah, tahu tak ya? Nah, ada ayatnya di sini, ayat Allah di sini. Firman-Nya. Nah, walaqad zara'na li jahannama katsirin minal jinni wal insi. Lahum a'yunum la yubsiruna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum adhanum la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Pada sesungguhnya kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya kasih hati, tidak mau pakai untuk memahami Al-Quran. Tidak mau pakai untuk mendengar-dengar untuk memahami Al-Quran. Tidak mau pakai untuk memahami apa ini langit ini, apa ini hujan ini, apa ini matahari, apa ini bulan. Pahamilah bahwa itu bukan datang dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, timbul dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan adalah Allah. Nah, siapa yang menikmati? Kita lah ini manusia. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan ini hati ini? Kita harus manfaatkan ini hati ini. Lahum a'yunum la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak mau dimanfaatkan matanya untuk membaca Al-Quran, ya kan? Tidak mau dipakai. Jadi ini maaf ya, orang yang belum tahu membaca Al-Quran, belajar. Nah, saya siap mengajar. Tapi Yusuf, saya siap mengajar. Saya berdosa kalau tak ajar. Panjang kamu mau, ya? Karena itu talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan, diperlukan menuntut ilmu sampai di liang kubur. Sampai hakul yakin. Sampai ajar. Kita harus menuntut ilmu. Ini untuk mencari keselamatan dunia akhirat. Lahum azanum. Mereka dikasih telinga. Dikasih telinga untuk dipakai mendengar apa? Cuma dipakai mendengar dandu aja. Bukan gitu tujuannya. Dengarkan fatwa-fatwa agama, kajian-kajian ilmu agama semacam ini ya. Alhamdulillah kita ya nih. Ini tujuannya. Dengarkan dakwah-dakwah Islamiyah ada di TV. Lewat TV pun bisa itu. Banyak kajian-kajian di TV itu. Itu ilmu semua itu. Itu dimanfaatkan telinga ini untuk mendengarkan itu. Semoga betul-betul bermanfaat. Beda dengan binatang. Kalau tidak dimanfaatkan yang tiga-tiganya ini, baik hati, baik mata, baik telinga, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang. Ya kan tak ada binatang yang tak ada monyet di sini mendengarkan apa kan? Mendengarkan dakwah kan? Padahal punya mata, punya telinga.
Maunya itu paling tidak di sini kalau ada di sini dimainkan sama orang itu paling dia pakai kecaan kayak lihat mukanya aja kan. Tuh. Tapi karena tak ada akalnya. Nah, jadi kalau kita tidak memanfaatkan ini, hati dan mata, telinga sama dengan binatang katanya di sini. Ini Allah yang mengatakan ini. Ini bukan saya sampaikan aja ini, bukan saya yang apa. Yang hakikinya bukan saya. Cuma Allah yang mengatakan. Jadi kita ini berbicara Allah sekarang ini. Allah yang mengatakan ini. Nah, dia tambah lagi. Balhum adal. Bakal lebih rendah lagi dari binatang. Coba. Jadi bukan sekedar sama. Tapi kalau kita tidak manfaatkan ini, hati, mata, telinga lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Cobalah. Nah, contoh lagi itu kan, yang tidak ada ingatan sama sekali, ya sudah pastilah. Udah tidak ada ingatannya kan memang sudah stop lah ya, sudah tak ada lagi anunya. Tapi contoh itu melebihi dari binatang. Anjing masih bisa disuruh jaga di luar, ya kan? Kalau orang itu orang tak ada ingatannya mana lagi bisa disuruh jaga? Kalau disuruh jaga di sini salah sedikit dia yang perangi kita. Nah, coba. Itu namanya lebih rendah dari binatang kalau tidak dimanfaatkan yang tiga ini. Nah, itulah. Jadi ini adanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri. Mari kita syukuri. Dan mari kita amalkan yang sudah kita pelajari di sini. Pada intinya harus banyak mengingat Allah. Nah, jadi Yusuf mau belajar datang ya sini belajar. Biar Atamu juga kalau apa kasih tahu Atam ya. Saya bersiap mengajar. Nah, karena kita ini memang belajar. Saya belajar terus. Kita belajar terus. Apa itu? Untuk semoga kita selamat dunia dan akhirat. Tujuannya begitu. Jadi untuk kali ini tidak kita berpanjang lebar karena ada beberapa hal di sini sebenarnya memang sudah sudah disinggung kemarin ya kan. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan masuki nantinya ingatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana ceritanya nanti. Jadi cukup sekian saja dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.